Tokoh nasional Roy Suryo mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberitaan baru-baru ini. Pasalnya, harta kekayaan Presiden Joko Widodo dikabarkan mengalami kenaikan 8,9 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19. Ketika saya sebagai rakyat biasa menanyakan bagaimana bisa ketika di tengah-tengah pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini dan setahun terakhir ini Pak Jokowi meningkat 8,9 miliar dalam waktu setahun. Saya sangat menyayangkan beberapa pihak kalangan yang selalu saja menyalahkan atau mengkritisi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya sudah 27 tahun berusaha, sampai sekarang usaha saya juga masih hidup, masih ekspor produk-produk kayu baik ke Eropa dan sekarang lebih banyak ke Asia. Pak Roy Suryo, supaya mengerti. Semuanya meroket. Kemudian Menteri KKP tentu saja yang penghasilannya meningkat 0,5 triliun dalam waktu setahun. Jadi jangan dipersalahkan. Jadi bukan sesuatu yang salah. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Kami di awal Februari sampai Maret April kami diperiksa. Nah, salah satu temuannya adalah masalah aset yang dimiliki oleh beliau gitu. Kenaikan harta kekayaan Presiden Joko Widodo dalam setahun terakhir membuat Roy Suryo, seorang tokoh nasional, bertanya-tanya. Roy Suryo membuat surat terbuka kepada Jokowi terkait kenaikan harta kekayaan tersebut. Tokoh nasional Roy Suryo menyoroti tentang bertambahnya harta kekayaan Presiden Joko Widodo sesuai data yang dilaporkan melalui harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Seperti diketahui, jumlah harta kekayaan Presiden Joko Widodo berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara terbaru mengalami kenaikan 8,9 miliar dari laporan yang diberikan sebelumnya. Roy Suryo bahkan membuat surat terbuka melalui akun media sosial Twitter. Roy Suryo yang menyebut mewakili rakyat menanyakan bagaimana cara agar harta kekayaan bisa naik sebesar itu di masa pandemi COVID-19. Surat terbuka untuk Presiden Pak Jokowi karena sudah jadi berita media-media mainstream. Rakyat ingin bertanya bagaimana caranya bisa seperti Bapak bekerja keras dan jujur di masa pandemi, tetapi dapat hasil 8,9 miliar dalam setahun. Usul kalau bisa diwebinarkan secara nasional pasti ambiar, tulis Roy Suryo dikutip pada Minggu 12 September 2021. Presiden Jokowi diketahui telah menyerahkan LHKPN terbaru ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. LHKPN periodik 2020 itu disampaikan pada 12 Maret 2021. Politisi Ferdinand Hutahayan melontarkan sentilan kepada mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryo yang menyoroti harta kekayaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang naik di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, Ferdinand pun merasa geram dengan aksi yang dilakukan Roy Suryo tersebut. Bahkan, Ferdinand menyatakan bahwa kualitas logika Roy Suryo tersebut bobrok. Astaga, mantan menteri kok kualitas logikanya jadi sebobrok ini? Tweetnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Selasa 14 September 2021. Lanjutnya ia pun menegaskan bahwa seorang pejabat yang melaporkan kekayaannya ke KPK dijamin hartanya bersih. Apa tidak malu bicara vulgar sebodoh ini? Harta kalau sudah berani dilaporkan ke KPK dijamin itu bersih, ujarnya. Sambungnya ia pun kemudian menegaskan bahwa untuk menambah harta bukan dengan cara membawa perabotan negara ke rumah pribadi seperti apa yang pernah dilakukan Roy Suryo. Yang pasti untuk menambah harta bukan dengan cara membawa perabotan negara pulang ke rumah pribadi. Kerja mas, kerja, pungkas Ferdinand. Pegiat media sosial Denny Siregar belak-belakan menyentil pakar telematika Roy Suryo yang mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Denny Siregar di akun Instagramnya @DennySiregar Selasa 14 September 2021.
Sebelumnya mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo menyoroti perihal harta kekayaan Presiden Jokowi dan para pejabat yang melonjak di masa pandemi COVID-19. Roy Suryo lantas menantang Jokowi membuat webinar nasional secara gratis. Merespon hal itu, Denny Siregar membeberkan bahwa penambahan kekayaan Jokowi salah satunya terjadi karena naiknya nilai harga tanah. Selain itu, Jokowi juga memiliki usaha di bidang furniture yang digelutinya sebelum menjabat sebagai kepala negara. Balasan, "Selamat siang Mas Suryo, suratnya sudah saya terima dengan terbuka. Oh ya, kenaikan harta itu juga bisa dinilai dari naiknya nilai harga tanah. Bukan hanya uang saja, saya juga punya perusahaan furniture untuk ekspor sudah lama, sejak sebelum jadi presiden. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Roy," tulis Denny Siregar. Denny Siregar pun lantas menindir Roy Suryo dengan menanyakan soal panci Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. "Oh ya, bagaimana kabarnya panci-panci yang kemarin dibawa pulang? Apa sudah dikembalikan ke Kemenpora?" sindir Denny Siregar. Sebelumnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjadi perbincangan publik. Hal ini terkait surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora bernomor 513-B111-5-5-2018 yang dibuat pada 1 Mei 2018 viral di media sosial. Perihal barang milik negara BMN yang dia bawa selama menjabat dan belum dikembalikan. Jumlah barang yang belum dikembalikan oleh politisi Demokrat ini sangat luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 3,226 unit barang yang belum dikembalikan. Berikut ini barang yang diduga belum dikembalikan Roy Suryo. Yang pertama adalah karpet impor Turki. Barang milik negara yang diduga masih berada di tangan Roy Suryo adalah karpet impor Turki. Untuk harga karpet Turki diperkirakan mencapai 69,4 juta rupiah yang belum dikembalikan mantan Menpora era Presiden SBY ini. Yang kedua adalah antena. Selama menjabat sebagai Menteri Olahraga, Roy Suryo juga dianggap belum mengembalikan antena SHF atau parabola Jack 7200. Ditambah, dia juga belum mengembalikan lensa Adscam Lens NKN 200-400. Nilai lensa itu seharga 80,8 juta, juga matras 4 juta. Yang ketiga adalah pompa air sampai kamera. Dari 3.226 unit barang yang belum dikembalikan, terdapat juga pompa air sebesar 200 juta, kamera digital Nikon D3X 65,3 juta, sampai komponen alat pemancar yang memiliki nilai 106,8 juta rupiah. Barang-barang tersebut masih dikuasai Roy Suryo sejak dia berstatus sebagai pejabat negara hingga lengser.